Dari muda umur 15-16 tahun tuh karena nggak punya uang, mulai tuh dulu benar-benar dari jualan di sekolah. Oke. Jadi kumpulin uang receh dengan jual apa? Dulu jual nugget, jual baju, jual custom case. Wow. Sambil sekolah itu ngerintis jadi tour guide lah zaman dulu. Oh, bisnis awalnya adalah jualan nugget, jualan Traveling, tour guide. Jadi tour tour guide. kemana? boleh tahu. Jakarta, Bali, Bandung, Jogja. Wow. Jadi inbound. Jadi wisatawan luar Aha. datang ke Indonesia, land tournya kita yang bawa. Pas dulu kan mikir, aduh capek kerja gitu Iya, kan. iya. Kapan kayanya nih kalau Iya. begini terus. Akhirnya waktu itu pilihan 3 kalau mau jadi kaya. Properti, saham, sama bisnis. Oke. Di momen itu bisnis udah. Ya. Properti duitnya nggak cukup. Oke. Jadi dengan duit yang ada, mulai cari-cari tentang saham. Gue tuh dulu semua uang yang gue punya antara invest ke saham atau invest beli seminar, bro. Karena orang yang nggak punya privilege, kesulitan terbesar untuk jadi kaya bukan yang nggak punya modal. Oke. Tapi mereka tuh punya namanya mental block. Oke. Jadi di pikirannya tuh susah gitu. Oh, cari uang itu susah. Terus jangan investasi, ntar ditipu, ntar rugi gitu kan. Jangan bisnis itu butuh modal besar, resikonya besar. Iya. Lama-kelamaan dia tuh hidup kayak dalam tempurung. Iya. Nggak bisa keluar dari zona nyamannya gitu. I see. Alright, Fin Fun Podcast hari ini barengan sama Willy Binarko dan masih barengan sama Pak Bernard juga, CEO dari Sukor Sekuritas, as our host and co-host as well. Dan sekarang gimana nih Pak? Good, luar biasa. Alhamdulillah. Dan sekarang kita udah barengan sama Bapak David Noah di sini. Halo, halo, halo. Tepuk tangan buat Bu David Noah. Yes. Kini-kini masih umur 24 tahun loh. Gokil. Tapi achievement-nya udah luar biasa, Bang. Luar biasa. Thank you udah diundang. Kita yang pastinya senang sekali. Katanya mulai di umur 16 tahun, benar? 16 tahun ya. Wow, awal mulanya investasi ngapain itu kalau boleh tahu? Jadi umur 15 tahun investasi tuh awalnya ke diri sendiri dulu, bro. Oh, Oke. oke. Karena kalau nggak punya uang, kita tuh punya modal tuh otak sama tenaga. Ya. Jadi dari muda umur 15-16 tahun tuh karena nggak punya uang, mulai tuh dulu benar-benar dari jualan di sekolah. Oke. Jadi kumpulin uang receh dengan jual apa? Dulu jual nugget, jual baju, jual custom case. Wow. Sambil sekolah itu ngerintis jadi tour guide lah zaman dulu. Oke. Jadi ini bisnis awalnya adalah jualan nugget, jualan Traveling, tour guide. Jadi tour tour guide. guide. Tour guide kemana? boleh tahu. Jakarta, Bali, Bandung, Jogja. Wow. Jadi inbound. Jadi wisatawan luar Aha. datang ke Indonesia, land tournya kita yang bawa. Oke. Wow, and that was all starting from 16 years 16. old. Umur 17 aja gue udah bawa mungkin ratusan turis dari seluruh dunia kali ya. Wow. Aku boleh tahu nggak sih itu kepikiran kayak gitu tuh dari mana ya? 16 tahun kan kita pengennya apa ya? Aku 16 tahun coba ya aku pikir. Oh, aku lagi nongkrong. Aku lagi nongkrong, suka main, Benar, motor-motoran, gas ke puncak, gas, biasanya gitu. Zaman dulu juga teman-teman gue tuh kerjaan nongkrong doang. Oke. Tapi karena gue tuh terlahir dari keluarga yang kurang berprivilege secara Oke. ekonomi waktu itu. Oke. Jadi mau nggak mau ya harus cari uang untuk bertahan hidup lah waktu itu. Oke. Wow. Jadi iseng-iseng dulu rencana nggak mau kuliah, jadi masuk SMK bro. Oke. Ya, SMK pariwisata, terus ikut-ikut lomba supaya dapat duit kalau juara. Benar. Iya, benar. Kan dulu kalau anak SMK yang kurang duit tuh biasa ikut lomba biar menang gitu, dapat Iya, duit gitu kan. Iya. Saking seringnya menang, jurinya sampai bosen, sampai datang udah Siap. next time gak usah ikut lagi. Oke. Kamu mulai yang menang katanya Iya, kan nggak iya, kebagian. iya, iya. Dikasih kartu nama nih kerja sama saya. Oh, I Itu see. 2017 awal, umur masih 16 tahun lah. Wow. Oke, jadi Bro David ini jualan nugget kemudian jadi travel agent. Iya, jadi Itu tour guide. istilahnya cuma untuk jadi modal ya, untuk ngumpulin modal supaya ada aset untuk diinvestasikan atau gimana? Awalnya sebenarnya cuma buat bertahan hidup bro. Awalnya bertahan hidup, bertahan jadi hidup. awalnya nggak kepikiran investasi. Awalnya nggak kepikiran. Nah, gimana akhirnya Bro David ini bisa kepikiran investasi dari cuma untuk bertahan hidup? Awalnya tuh bisnis, pikirannya supaya bisa bertahan hidup dan ya udah yang penting punya uang di tabungan kayak gitu Oke. kan. Tapi lama kelamaan kan kita zaman dulu kerja terus, dan kalau kerja terus kan kita jadi nggak spending, Betul. jadi nggak beli apapun. Iya. Ujungnya tabungan di rekening tuh mulai makin banyak lah. Iya. Akhirnya tahun itu 2017 juga mulai belajar cari-cari informasi gitu dengan nge-follow akun-akun Instagram gitu kan. I see. Tapi akun luar negeri.
Oke. Jadi mungkin sampai sekarang masih ada namanya Minority Mindset sama Millionaires Mentor di Instagram namanya. Oke, ya. Mungkin pernah dengar Iya, lah ya. pernah denger Iya. ya pasti. Terus zaman dulu mereka bikin semacam free ebook, Iya. gue download, gue bacain. Oh, investasi itu ternyata bisa bikin orang kaya kayak gitu. Terus pas dulu kan mikir, aduh capek kerja gitu Iya, kan. iya. Kapan kayanya nih kalau Iya. begini terus. Akhirnya waktu itu pilihan 3 kalau mau jadi kaya. Properti, saham, sama bisnis. Oke. Di momen itu bisnis udah, Ya. properti duitnya nggak cukup. Oke. Jadi dengan duit yang ada, mulai cari-cari tentang saham. Ah. Itu tahun 2017 lah ya, mulai gelutin dunia saham. Wow, so 2017. Nah, Yeah. ini ada Fortis Fortuna Capital. Ini Yeah. berarti perusahaannya Sebenarnya itu holding company, Oke. di mana kita invest ke private company sama kita invest di public market. Salah satunya pasar modal ya. Kebetulan gue juga salah satu nasabahnya Sukor. Oh, nih. Investor high net worth ya Sukor Sekuritas, jangan lupa high net worth individual. Oke, high net worth individual. Amin, amin. Katanya portofolio jutaan dolar yang Puji kita Tuhan, dengar-dengar. bro, puji Tuhan, bro. Nah, ini aku penasaran nih sama si David. Hmm. Kalau David kan awal mulanya kan tinggal di Bogor ya. Tinggal di Bogor, Dan kuliahnya bener. SMK. Betul. Tapi gimana bisa menjadi outlier Iya. yang mana bro ini bisa berpikir mengenai investasi, kemudian bagaimana bro ini memilih proximity-nya sehingga bro Iya, ini iya, bisa iya. berbeda dari orang lain seusia Bro David yang masih betul. 24 tahun. Ya, jadi dulu menurut gua privilege utamanya adalah menggunakan social media dengan baik. Oke. Oke. Jadi dulu gue punya teman namanya Trifat, dia dulu punya namanya Proud Project. Iya, iya. Dulu tuh event Proud Project gue inget banget digondang dia jam 4. Gue izin ke guru gue untuk pulang cepat Wow. supaya bisa ngejar Iya. seminar. Oh, gitu. Jadi bener-bener kalau kita berasal dari lingkungan yang tidak mampu gitu Iya. ya, jangan terlalu lama diem di situ. Ya. Jadi kita tuh harus keluar dari zona nyaman. Oke. Gitu kan. Oke. Gue tuh dulu semua uang yang gue punya antara invest ke saham atau invest beli seminar, bro. Oh. Ini nih ibaratnya harus investasi yang pertama tuh di Leher ke atas. Leher ke atas. Itu Jadi dia. kita harus ngisi otak kita dengan mindset-mindset baru yang nggak pernah kita miliki sebagai orang yang tidak Bener. privilege ya. Karena orang yang nggak punya privilege, kesulitan terbesar untuk jadi kaya bukan yang nggak punya modal. Oke. Tapi mereka tuh punya namanya mental block. Oke. Jadi di pikirannya tuh susah gitu. Oh, cari uang itu susah. Terus jangan investasi, ntar ditipu, ntar rugi gitu kan. Jangan bisnis itu butuh modal besar, resikonya besar. Iya. Lama-kelamaan dia tuh hidup kayak dalam tempurung. Iya, Nggak bisa keluar dari zona nyamannya gitu. I see. Tapi kalau misalkan kita ikut seminar gitu ya, Iya. ketemu Bro Bernard, misalkan, oh ya, menginspirasi juga gitu Iya, kan, iya. dari daerah, bisa jadi CEO di perusahaan besar gitu. Iya. Lama-kelamaan kita tuh ngelihat orang-orang di Jakarta misalkan gitu, kok pada keren-keren ya, Iya. dari background yang mungkin lebih parah dari kita. Ah. Kita jadi ngerasa, wah mereka aja bisa, masa gua nggak bisa. Nah, Betul. semangat juangnya tuh muncul dari ngeliat orang-orang hebat itu. Kalau dari gua dulu ya. That's why ya ngomongin tentang circle pertemanan kita, mungkin circle yang dekat sama kita itu memang sangat penting. Oh, sangat penting. Iya, Circle di tuh sangat situ. penting. Betul. Dan Iya. Bro David ini benar-benar mengimplementasikan apa yang dia investasikan di leher ke atas dengan ikut seminar-seminar, Iya. kemudian tidak hanya sekedar ikut seminarnya doang, tapi join komunitasnya. Iya. Dan Ah. akhirnya beliau ini bisa menjadi salah satu orang yang menjadi bagian dari proximity orang-orang hebat itu tadi. Itu. Betul. Itu nggak gampang loh bro. Iya. Ada rasa minder nggak sih awal mulanya itu yang aku penasaran. Awal pasti ada ya. Oke. Apalagi makin lama gitu kan ketemunya sama anak-anak yang bapaknya tuh kita bisa lihat di Forbes Rich List gitu kan. Kalau Banyak ketemu banget, kalau gila. ketemu tuh kayak waduh gitu kan. Maksudnya wah kita belum bukan di level dia. Iya. Lahir aja bukan di level dia gitu kan. Cuma lama-kelamaan kita ngelihat oh semuanya sama-sama manusia, Bro. Ya. Sama-sama makan nasi, ngopi juga kita pesan harga sama. Betul. Jadi apa yang ngebedain? Nggak ada sebenarnya. Benar. Jadi sebenarnya rasa minder, rendah diri itu cuma ada di pikiran kita sendiri. Oke. Oke. Iya kan? Benar. Nah, ini pelajaran penting nih buat teman-teman Gen Z. Iya. Jangan kalau teman-teman ini nggak punya privilege, kita jadi minder, rendah Iya. diri habis ngelihat orang. Iya. Tapi kita harus punya self love dan self confidence. Betul. Itu confidence itu Betul. jujur sih itu kadang-kadang kita juga masih suka minder kayak waduh gila ini bos loh gitu Iya, kan waduh iya. ini kong lo gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita pusatkan mindset kita tuh menjadi gimana caranya kita bisa bantu orang, Iya. maksudnya ketemu orang terkaya sekalipun, kita bisa bantu mereka. That's Oke. good. Jadi intinya kita harus give added value ya ke orang yang kita Give. temui. Ya, give dan give. Jangan ada take-nya. Ah, Oke. benar, Ya, benar. take itu jangan pernah kita minta. Iya. Harus
terjadi secara natural. Ah, benar. Kayak gitu. Ini yang salah nih. Kebanyakan Gen Z milenial sekarang itu apalagi di kota besar ya. Kalau Iya. kita ketemu orang hebat, kadang-kadang kita what we can do together. Nah. Ujung-ujungnya benefit buat kita Betul. dulu. Kalau ketemu orang yang lebih hebat, mereka selalu mikirnya take, gak ada give ya bro. Yo, benar. Masalahnya orang-orang yang di atas gitu, mereka tuh nggak butuh kita sebenarnya. Mereka udah punya segalanya. Ya. Mereka punya Ya. uang, mereka punya power dan lain sebagainya. Betul. Jadi mereka tuh bisa ngeliat intensi ketika kita ketemu, Betul. mau manfaatin atau memang mau make genuine connections gitu. That's it, benar. Ya nggak bodoh juga kan Iya. ibaratnya. We already know. Iya Gak kan? bodoh lah, bener. Orang HRWI pada ada yang bodoh gitu. Iya benar. Jadi at the end of the day ya udah you have to be true juga apa ya ngomongnya, sincere gitu ya. Sincere. Iya. Dan harus saling kasih value added, itu Ah. kuncinya. Kalau kita nggak punya value added buat mereka, ya mereka nggak akan pakai kita. Karena Nah. mereka juga pintar Bener. dan waktu mereka terbatas. Ya, Karena ya. banyak orang yang ngerubungin mereka. Iya. Kayak gula aja contohnya. Betul. Manis aja, smooth pasti Semut datang. terus. Wah. Itu ya mirip-mirip di kalangan-kalangan jet-set di Jakarta juga seperti itu. Betul. Tapi itu tadi awalnya adalah jangan minder, investasi udah di otak, investasi in mindset. Yeah. And you know, kalau misalnya kita udah bisa memberikan sesuatu untuk orang lain, value added untuk orang lain, I think it's going to be a very smooth sailing lah Yeah, ya kesananya. betul. Nah, Oh, kalau oke. dari Bro David sendiri gimana sih investasi ini bisa menjadi gaya hidup yang bisa bertahan survive dari 2017 sampai sekarang? Itu 8 tahun bro. Kadang-kadang Yeah. tuh orang 1-2 tahun ternyata investasi nggak cun-cun nih, udah Yeah. berhenti. Banyak yang tereliminasi di pasar modal karena kita pegang data juga dari Sukor Iya. Dari sekian klien yang bertahan hanya sekian Iya. persen. Nah, gimana caranya bisa konsisten 8 tahun menjadi investor terus dan terus bertumbuh portofolionya? Iya. Jadi betul ya, investasi itu harus menjadi lifestyle. Oke. Jadi Oke. gaya hidup. Ya. Kita tuh harus membuat jadi investor tuh identitas kita. Oke. Oke. Karena kalau misalkan kita itu pengen carinya, investasi hanya untuk quick gains, untuk cepat kaya gitu ya. Kita jadi pertama take resiko yang terlalu besar, Ya. ujungnya banyak orang bangkrut dari situ. Ya. Dan yang kedua, ya udah setelah dapat untung kita udahan pensiun gitu. Ya. Tapi kalau kita berpikir investasi itu sebagai sekali investasi, duitnya kita udah ngerasain, terus kita punya sistem yang bisa bikin kita invest seumur hidup. Pertanyaan gini, kalau kita udah ngerti cara make money, ngapain kita stop? Setuju. Bener. Jadi bener. ujungnya kita ngeliat uang tuh bukan sebagai voucher yang bisa dihabisin, Ya. melainkan sebagai alat untuk beli kebebasan. Jadi sekarang misalkan kita punya uang nganggur misalkan 100 juta gitu ya. Iya. Mungkin orang lain mikirnya, wah 100 juta bisa beli motor, bisa beli jam, bisa beli apa Saya gitu kan. saya ya jatuhnya seperti itu Kalau ya. kita investor 100 juta, Iya. wah kalau kita beli saham ini dapat dividen 10%, Iya. berarti dari 100 juta kita dapat 10 juta setahun nih. Nah, 100 juta mungkin nggak gitu bombastis gitu ya. Betul. Tapi kan kalau kita kumpulin 100 jadi 200, Iya. lama-lama jadi 2 miliar, lama-lama jadi 20 miliar. Iya. 10% dari 20 miliar, 2 miliar setahun. Snowballing tuh Snowballing makin tuh. besar, Snowball makin effect. besar, makin Nah, besar. ujungnya di masa depan misalkan, kita udah dapat 150 juta per bulan dari dividen. Udah financial freedom, bro. Nah, itu. Ini pertanyaan dari anak muda. Emang financial freedom itu beneran bisa gitu? Financial freedom bisa. Oh, bisa. Bisa Oke. dan gak susah. Oke, Ya. oke. Asalkan kita menjadikan investasi itu sebagai lifestyle. Iya. Kayak contohnya misalkan ya, dulu waktu gua awal mulai gitu, juga nggak kepikiran bro, gue pikir financial freedom itu bullshit sebenarnya. Oke. Iya. Masa sih orang bisa hidup tanpa perlu kerja gitu Iya, kan? iya. Tapi lama kelamaan ngumpulin uang, investasi, terus apalagi sekarang banyak saham murah bro ya. Benar makanya. Oh, gitu ya. Kita dikompolin sejak Iya. bulan lalu. Iya. Gue bener sering ngobrol lah. Oke, Baik oke. saham murah gitu. Iya. Dimana kalau kita beli dapat dividen doang nih 10% setahun bro. Iya. Iya 10% gila kemarin. Kapan lagi sebenarnya? Jadi dengan momen-momen kayak gini, ini yang Iya. memungkinkan financial freedom tuh cepat terjadi lah kayak gitu. Oke. Asalkan kita getol, mau usaha, Ya, jadi karyawan pun kalau kita cepat growingnya kan gaji kita naiknya juga bisa cepat. bener. Jadi pebisnis pun kalau kita getol bisa cepat. Bener. Setuju. Intinya adalah gini, banyak orang tuh high income earners tapi nggak kaya. Betul. Gaji ratusan juta sebulan tapi tiap bulan habis.
Iya, karena pengeluarannya juga ratusan Karena juta. lifestyle-nya salah. Lifestyle-nya bukan untuk berinvestasi, tetapi Iya, lifestyle-nya iya. untuk spending Iya, dan untuk hidup hedon. Tapi Ya, coba mikir jangan deh. marahin saya. Oke. Tapi coba bayangin deh, orang-orang di Jakarta itu Ya. misalkan, gajinya sangat besar. Ya. Mereka punya mindset dan punya lifestyle investasi. Oke. Mereka menyisihkan setiap bulan, bukan menyisakan. Oke. Yang tadinya misalkan tiap bulan beli LV gitu ya. Iya, iya, Sekarang iya. belinya saham, Bro. Oke. Tabung. Betul, Iya, setuju. Iya. Mungkin kalau LV agak kejauhan nih buat mahasiswa nih. Mungkin kayak kalau kita sering yang ya nggak usah jauh-jauh lah, nonton konser, ngafe gitu Labubu. ya. Labu. Kalau Iya, kalau mainan. anak muda itu banyak bocornya di pengeluaran nggak penting. Nah, Oke. itu gimana caranya biar anak muda ini berubah nih? Jadi habitnya kita suka lapar mata, kita Ya. shopping, tapi lifestyle berubah menjadi investasi nih buat para Gen Z. Jadi para Gen Z ini harus berpikir investasi itu bukan cuma di saham. Oke. Oke. Misalkan nih, daripada beli Labubu, mending beli buku deh. Nah, Atau misalkan daripada ikut konser, mending ikut seminar deh misalkan. Iya. Jadi misalkan konser misalkan setahun 5 kali, Ya. jadi sekali 2 kali deh. Oke. Budget sisanya kita ikut seminar. Ya. nah. Jadi kita harus selalu berpikir investasi itu lebih ke pengembangan diri, Bro. Oke. Jadi gimana caranya di umur 20-an misalkan ya. Iya. Mungkin 20 sampai 27 gitu. Iya. Seluruh waktu dan uang itu harus dihabiskan untuk jadi diri yang lebih baik. Karena enaknya gini, kalau habits pengembangan diri udah terbentuk, Iya. itu kan susah, Bro. Betul. Spending Ya. itu gampang. Bener. Jadi kalau misalkan kita udah punya income yang besar, investasinya udah memadai, Betul. terserah deh mau nonton konser tiap bulan juga terserah. Iya. Iya. Mau beli Labubu segudang juga terserah. Iya. Iya. Jadi bukannya nggak boleh, Bro. Bener. Orang tuh kadang kapan have fun ya? Eh. Loh, kalian nggak lihat hidup gue have fun banget gitu. Betul, happy banget loh. Iya. Bulan lalu habis dari Korea, terus pergi lagi ke Jepang. Gila. Ya kan? Emang ya. Dan selama perjalanan itu dia bisa menghasilkan uang. Karena Nah. kenapa? Karena dari saham. Saham. Baik itu dividen maupun capital gain dari Capital gain. saham-saham Exactly. IPO nih kemana IPO, kuliah. IPO juga banyak dapat lumayan. Itu ya, jadi ibaratnya nanti mungkin kita bukan cuman shopping barang-barang, tapi mungkin shopping saham. Shopping saham. Ini Itu ya. saatnya shopping Iya. saham. Waktunya sekarang. Serius, Saking murah bukannya Iya. ini ya. Waktunya sekarang. Oke, Waktunya sekarang. oke, benar-benar bisa juga shopping ya. Pokoknya hal-hal yang memang investasi gitu yang mungkin Iya. bisa berkembang nanti di masa Betul, depannya. betul. Nah, aku juga penasaran nih sama David. David ini kan udah high net worth individual, ada Ya. ultra lah high net Ya. worth individual di Sukor maupun Amin, di broker amin. lain. Ya. Ya. Tetapi David ini masih konsisten melakukan edukasi keuangan kepada para Gen Z, milenial Betul. di mana-mana. Ya. Apa yang memotivasi Bro David Noah untuk terus melakukan hal tersebut? Memotivasi yang pertama sebenarnya daripada lebih banyak edukasi yang salah, mendingan kita praktisi yang beneran di market, Ya. sharing. Oke. Karena mungkin orang kaya di market banyak. Ya. Saya juga mentor-mentor ketemu tiap hari gitu, banyak, sangat kaya gitu. Tapi pertanyaannya emang mereka mau buka kamera edukasi? Ya. Nggak banyak yang mau, Iya, iya kan? iya, betul. Terus kalau misalkan orang-orang kayak kita nggak edukasi, yang mau edukasi siapa, Bro? Betul. Ujungnya literasi finansial di Indonesia kita nggak growing. Hmm. Kalau nggak growing, orang kena pinjol, orang kena judol, uang kita kabur keluar. Bank gagal bayar, pasar modal turun, rupiah melemah. Ujungnya siapa yang kena dampaknya? Investor. Kita. Betul. Jadi kita nggak bisa, kayak oh udah retail nggak penting, nggak bisa kayak gitu. Iya, Setuju, betul, betul. Pasar modal yang kuat adalah pasar modal yang dibangun karena retailnya tuh melek. Contoh kita mikir gini, US, Iya. Ya. Amerika tuh mungkin 50% ke atas populasi udah punya akun saham. Betul. Hong Kong let's say 40%, Jepang, Korea 40-50%. Indonesia mungkin berapa, Bro? 3% doang Wow. yang punya rekening saham only. 3%. Oh. Kalau yang sama reksadana 6%. Tapi Oke. kalau saham 3% doang RDN. Gila. Jadi kita tuh Iya, masih sangat jauh Ketinggalan. dibanding mereka-mereka itu gitu loh. Oke. Selama kita itu nggak bisa edukasi retailnya untuk kita push naik Ya. secara aktif transaction menjadi investor gitu ya, Ya. kita nggak akan bisa besar sebagai sebuah negara gitu. Betul. Makanya ini ada banyak banget yang nanya-nanya juga gitu kan ya, kayak anak-anak mahasiswa, opal gengs yang lagi nonton Yeah. gitu, ngomongin tentang gimana investasi, kapan investasi gitu. Mungkin ini ada beberapa frequently asked question-nya gitu. Kayak misalnya gini, waktu terbaik untuk memulai investasi adalah kapan? Hari ini. Right now. Sebenarnya waktu terbaik 10 tahun lalu, Bro. Oke. Tapi waktu Oke. terbaik kedua hari ini. Oke, so it's right now. Right now. Oke. Dan sebenarnya waktu terbaik investasi adalah ketika lagi krisis sebenarnya. Betul.
ketika market tuh lagi crash. Bukannya kita takut ya kayak waduh nanti bakal turun lagi. Logikanya memang seperti itu. Oke. Tapi dari 100 tahun terakhir, setiap kali ada krisis, pasar saham nggak pernah sekalipun nggak recover. Pasar saham tuh selalu recover dan selalu bikin namanya all time high. Jadi new high. Jadi dia selalu tembus level yang tertingginya. I see. Jadi kalau kita beli perusahaan yang benar, yang memang fundamentalnya bagus dan turun karena alasan tertentu ya, mungkin karena dibuang sama pemain besar gitu ya. Iya. Justru itu kesempatan untuk kita beli jangka panjang. I see. Ya. Benar-benar. Kayak gitu sih. Setuju. Oke. Ini yang kedua nih, frequently asked question-nya. Gaji pertama buat jajan, nabung atau investasi? Investasi. Oke, langsung investasi. Investasi. Kalau boleh tahu investasinya di mana dulu berarti? Gini, investasi tuh selalu anak muda tuh ke pengalaman. Pengalaman. Investasi saham tuh pengalaman loh, jangan salah loh. Oke. Orang berpikir Setuju. pengalaman tuh cuma jalan-jalan, enggak. Kamu taruh uang, kamu rasain tuh tiap hari uangmu naik turun, emosinya rasain itu pengalaman. Iya, Benar, betul. itu Iya kan? experience, setuju. Experience loh. Iya. Lama-kelamaan, tagihan nih, ketagihan nih. Jadi harus dicoba dulu. Oke, iya. Nggak tahu ya, minimal Sukor berapa bikin Minimal akun? 100.000 rupiah. 100.000 bro. Why not ya? Why not? Ya kan, Kalau mau beli saham blue chip, saham bank ya sejuta lah, bisa dapat 2 lot. Ya lumayan, Iya, lumayan. iya, Maksudnya iya. daripada beli Vans atau Nike baru, cobalah beli saham bank, Iya. iseng-iseng. Betul. Karena gue inget banget, pertama kali dulu portofolio gue buka akun, itu juga 1-2 juta lah, zaman dulu ya, 2017 zaman dulu. Bener. Ibaratnya semua orang pasti pernah jadi pemula. Nah, Betul. ya and so just try it ya awalnya dulu di sana. Dan gini, orang nggak mungkin punya uang banyak kalau dia tidak mulai dari uang kecil. Udah, pikirnya gitu aja. Oke, Iya, betul. setuju. Kecuali bapak kamu konglomerat, itu beda cerita. Iya. Tapi by the way bro kan sekarang udah sukses banget untuk seusia 24 tahun lah dibanding Iya. sementara bro David dan semuanya ini hasil keringat sendiri nih. Iya. Nah, kira-kira masih ada mimpi nggak untuk diri sendiri dan untuk Gen Z yang di luar sana? Oh, masih banyak bro, masih banyak. Nah, mungkin bisa di-spill nih mimpi-mimpinya nih. Jadi sekarang tuh bukan nggak bisa dibilang sukses. Sekarang tuh baru mulai. Oke. Jadi kadang tuh orang mikir ketika nyampe angka tertentu, wah, gue financial freedom, udah nggak usah kerja lagi. Kalau gue mindsetnya beda. Nyampe level tertentu, berarti kita lagi dibukain akses ke level yang lebih tinggi lagi. Oke. Jadi mungkin dulu kita misalkan sepak bola gitu ya, kita main Liga 2, Liga 3, sekarang masuk Liga 1 bro. Iya. Tapi Liga 1 kita klasemen terbawah. Oke. Jadi yang mimpi adalah jadi ya puncak di klasemen Liga 1 juga. Iya. Jadi nggak bakal bermimpi untuk pensiun nih Bro David nih? Jadi investor tuh nggak ada pensiunnya. Warren Buffett itu 94 tahun. Iya. Jadi ibaratnya financial freedom kalau tadi kan, financial freedom itu berarti bukan ongkang-ongkang kaki abis itu dapat Gini. duit gitu ya. Definisi freedom adalah kita bebas menjalankan apa yang kita suka. Nah, setuju. Bukan masalah tidur ongkang-ongkang kaki. Bro, sebulan tidur ongkang-ongkang kaki, kalau nggak depresi, nggak mungkin. Stres, Stres. iya. Setuju. Itu buat Gen Z jangan lupa ya. Ini Iya. banyak nih yang punya mimpi Stres. tidur doang, di rumah doang, nonton Netflix doang. Iya. Nggak bisa. Betul. Dulu 2 tahun lalu, 2-3 tahun lalu lah ya, pertama kali gue mulai bebas finansial gitu. Udah mikirnya juga gitu, ongkang kaki di rumah. Iya. Sebulan depresi. Mikir hidup ini apa artinya gitu kan. Betul. Berarti kuncinya kita harus tetap terus punya mimpi dan punya goal dalam hidup kita. Sebenarnya intinya adalah kita harus cari sesuatu yang kita suka lakuin. Iya. Oke. Kerjaan yang nggak berasa kayak kerja. Udah itu intinya. Iya. Kalau kita bisa kerja tapi nggak berasa kayak kerja, Iya. kita nggak pernah kerja lagi seumur hidup bro. Iya. Kayak misalkan bro suka nge-rap gitu ya. Mungkin orang berpikir wah effort banget nge-rap. Betul. Tapi kalau lu suka dan dapat uang, Why not? why not? Benar, Iya ibaratnya kan? kita bukan kerja hanya untuk uangnya. Kalau dulu ya, kalau Iya. mungkin dulu pas kita masih merintis atau mungkin masih mencari cara adalah untuk hidup kan. Kalau Kerja gua untuk analogikan hidup. kayak gini bro. Mungkin orang-orang tuh ada addict main game. Oke. Mobile Legends, Iya. PUBG. Game gua tuh trading saham. Ah. Jadi trading udah bukan buat cari uang, emang Bener. suka aja gitu. Iya. Nah, berarti semuanya kembali lagi nih habit gaya Nah, hidup. betul, habits gaya hidup, betul. Gaya muda, gaya hidup anak milenial Gen Z zaman sekarang tuh harus kita ubah. Jangan Iya. cuma senang-senang doang, kerjaannya main game, tapi kita harus ubah ke lebih produktif, Iya. pengembangan diri, leher ke atas, dan jangan lupa pengembangan finansial Betul. kalian melalui investasi maupun trading saham. Ah, itu dia. Dan gue tuh sekarang kalau saking kebiasaan ya belajar gitu ya. Kalau sehari nggak nonton podcast, meriang bro. Oke, ya. Nah, ya. Netflix harus diganti podcast tuh.
Iya. Atau disandingi lah ya. Sandingi, boleh lah ya. boleh lah. Masih mau nonton Black Mirror. Gitu kan, masih mau nonton ya, tapi benar. paling tidak harus ada yang masuk juga gitu ya di situ. benar. Tapi that's great gitu. Satu hal yang anak muda juga sekarang apalagi ngelihat market, ngelihat berita, wah, pada takut gitu kan, pada merasa takut atau ragu gitu untuk memulai investasi gitu. Kalau misalnya menurut pengalamannya Mas David itu gimana caranya biar kita tidak takut untuk memulai? Punya long term thinking. Oke. Karena time in the market beats timing the market. Jadi artinya adalah semakin kita lama berinvestasi, sebenarnya potensi kita rugi itu secara statistik akan semakin kecil. Oke. Ya, karena apalagi kita beli perusahaan yang bagus, kita dapat dividen sebagai uang nunggu, bro. Dan kita kan sebenarnya bisa ngelihat secara valuasi gitu kan. Kita tuh sekarang di valuasi yang mungkin terendah 5 tahun terakhir semenjak COVID. Betul. Ya. Ya. Dan kalau kita keluarin COVID sama 2008 subprime mortgage crisis, krisis properti di Amerika, Ya. ada 2015 juga waktu itu krisis. Harga sekarang tuh udah lebih murah dari 2015. Oh. Dan dari semua krisis yang barusan gue sebutin, apakah saham-saham itu ujungnya recover? Oke. Jadi kalau kita punya mindset long term thinking, kita percaya Indonesia akan terus bertumbuh. Let's say 2 tahun, 3 tahun ke depan, justru sekarang adalah the best time to buy. Nice. Bukan financial advice, Yeah, bukan yeah, financial advice. yeah. Tapi kalau nanya perspektif jujur, Ya. kayak gitu. Oke. Apalagi kalau kita exclude nih buat teman-teman saham konglo. Indeks kita mungkin cuma di kisaran area 4.000 sampai 4.500. Jadi saham-saham blue chip saat ini sangat-sangat murah sekali. Iya, Udah iya. murah banget. Jadi ada banyak lah ya opportunity Yes. yang sekali lagi kalau dari tadi kita ngobrol adalah jangan lupa untuk pelajarin, jangan lupa untuk dikulik gitu ya Yeah. banyak-banyak. Mungkin untuk Kak David sendiri ada nggak nih yang mau dikasih tahu ke audiens kita? Mungkin mereka fresh graduate, mereka juga mahasiswa, you know, and they wanna invest. Mereka masih banyak lah, panjang lah gitu. So how should they start dan apa yang sekarang harus mereka lakukan agar bisa mungkin ya kayak Bro David gitu? Ya. Kalau misalkan fresh graduate atau mungkin anak-anak yang masih di bangku kuliah gitu ya, harus mulai itu dengan pertama berinvestasi ilmu udah pasti, kedua berinvestasi koneksi juga penting. Yes. Ajak makan orang yang lebih sukses daripada kalian. Traktir, jangan minta traktir. Traktir orang yang lebih sukses dari kalian. Agree. Pelajarin apa yang ada di isi kepala mereka. Karena harta paling berharga manusia itu bukan apa yang ada di rekening, tapi ada apa yang ada di otak kita. Wow. Karena seberapa banyak angka di rekening tergantung sama seberapa banyak isi di otak kita. Masya Allah. Waduh, hari ini gue belajar banget gila sama seseorang yang usianya 10 tahun di bawah gue. Gila. Tapi that's amazing ya, itu dia podcast FinFun. Pastinya terima kasih banyak Thank untuk you, Bro David Bro Willy, udah Bro ngobrol-ngobrol. Thank you banget Bro David buat hari ini. Yes, it's amazing dan pastinya minggu depan kita masih akan lanjut lagi. Kita bakal Yes. ngobrol-ngobrol lagi tentang financial, terus kita masih ngomongin tentang keuangan untuk anak muda. Yeah, Pokoknya yes. bakal seru banget di FinFun Podcast di Opal barengan sama Sukor Sekuritas. Terima Yeah. kasih banyak. Bye bye. Thank you, guys. Thank you.